Schützenpanzer Puma atau SPZ Puma adalah kendaraan tempur infanteri asal Jerman. Kendaraan ini dirancang sesuai doktrin Panzergrenadier untuk menggantikan kendaraan lapis baja Marder yang sudah tua dan masih digunakan hingga sekarang. Kendaraan ini diproduksi dengan cara patungan oleh dua perusahaan besar seperti Krauss-Maffei-Wegmann dan Rheinmetall untuk Angkatan Darat Jerman. Pada awalnya kendaraan ini diberi nama Eagle, yang berarti landak dan panther, yang dimulai sebagai proyek lanjutan dari proyek Neue Gepanzerte Plattformen atau platform lapis baja baru pada tahun 1996. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan berbagai ide untuk kendaraan dasar yang dapat digunakan untuk berbagai tugas, termasuk Armored Personnel Carrier, EFV, pertahanan udara, dan dapat membantu MBT dalam peran pertempuran garis depan. Proyek NGP diakhiri pada tahun 2001. Perencanaan untuk Puma sebagai pengganti Marder dimulai pada tahun 2002. Pada tahun yang sama, Angkatan Darat Jerman memesan 5 kendaraan praproduksi, beserta layanan logistik dan pelatihannya pada akhir tahun 2004. Pada tanggal 8 November 2007, anggaran sebesar 3 miliar euro untuk pengadaan 405 unit Puma disepakati. Kendaraan ini diuji pada suhu dingin yang ekstrem di Norwegia dan suhu panas di Uni Emirat Arab. Pengujian ini meliputi kesesuaian untuk operasi cuaca panas, manuver penembakan, dan mengemudi dalam kondisi gurun, serta evaluasi daya tembak dan mobilitas. Pada 13 April 2015, Kantor Federal Peralatan, Teknologi Informasi dan Dukungan dalam Layanan Bundeswehr memberikan otorisasi penggunaan untuk Puma. Hal ini memulai program untuk memberikan pelatihan baru bagi kompi infanteri mekanis melalui latihan selama 3 bulan untuk membiasakan mereka dengan Puma. Puma secara resmi memasuki Dinas Militer Jerman pada tanggal 24 Juni 2015. Sebanyak 40 unit Puma akan ditingkatkan dengan anggaran sebesar 500 juta euro pada tahun 2013 untuk meningkatkan persenjataan, teknologi komunikasi yang lebih efektif untuk memberikan citra situasi dan koordinat dengan cepat kepada pesawat tempur. Varian ini disetujui untuk beroperasi pada Maret 2021 setelah berhasil menyelesaikan evaluasi taktis Angkatan Darat pada percobaan kedua. Sebanyak 350 unit Puma dikirim untuk menggantikan Marder yang berusia lebih dari 40 tahun. Kendaraan tempur infanteri Puma memiliki menara tanpa awak yang dioperasikan dari jarak jauh sebagai platform persenjataan utamanya, memungkinkan operasi pemburuan musuh, di mana komandan dapat secara independen membidik target sementara penembak melakukan serangan. Senjata utamanya adalah meriam otomatis Rheinmetall MK30 2 ABM kaliber 30 x 173 mm. Persenjataan ini mendukung airburst munitions yang dapat diprogram untuk meledak di udara untuk meningkatkan efektivitas terhadap infanteri, kendaraan ringan, dan pesawat terbang rendah dengan laju tembakan hingga 200 peluru per menit. Meriam ini sepenuhnya distabilkan untuk menembak sambil bergerak dan memiliki sistem pengisian ganda yang memungkinkan pergantian cepat antara jenis amunisi, termasuk peluru penetrator energi kinetik dan peluru berdaya ledak tinggi. Persenjataan sekunder koaksial terdiri dari senapan mesin MG 4A1 dengan kaliber 5,56 mm yang terintegrasi ke dalam kubah untuk tembakan penekan terhadap pasukan infanteri dengan penyimpanan amunisi yang mendukung pertempuran berkelanjutan. Untuk kemampuan anti-tank, Puma dilengkapi dengan 2 peluncur rudal berpemandu, Spike LR, untuk serangan di luar garis pandang terhadap ancaman lapis baja hingga jarak 5 km. Desain turret memungkinkan perputaran 360 derajat dan elevasi dari -8 hingga +70 derajat untuk senjata utama, dengan optik dan sensor terintegrasi untuk penargetan yang tepat. Turret ini mampu membawa amunisi dengan kapasitas mencakup sekitar 400 butir untuk meriam 30 mm, dengan 200 butir siap tembak dan persediaan 1000 butir amunisi 5,56 mm untuk senapan mesin koaksial.
Puma menggunakan konfigurasi lapis baja yang modular, yang dirancang untuk menyeimbangkan perlindungan, berat kendaraan, dan kemudahan pengangkutan. Dengan tingkat dasar level A, yang memberikan pertahanan menyeluruh terhadap amunisi penembus lapis baja kaliber 14,5 mm dan ketahanan frontal terhadap proyektil 30 mm sesuai standar STANAG 4569. Perlindungan tambahan pada kendaraan ini berupa material komposit, keramik, dan pelindung dengan celah untuk meningkatkan ketahanan terhadap tembakan RPG-7. Dengan siluet lambung yang rendah dan desain yang miring, berkontribusi pada pembelokan ancaman yang datang, dilengkapi dengan lapisan spal internal untuk mengurangi efek fragmentasi dari penetrasi. Bagian bawah lambung yang berbentuk huruf V mampu menahan ledakan setara 10 kg TNT pada saat pengujian. Pelindung pada atap melindungi dari pecahan peluru artileri, mortir, dan amunisi serangan atas, mencerminkan adaptasi terhadap ancaman asimetris yang diamati dalam konflik baru-baru ini. Terdapat juga sistem pertahanan multifunctional self-protection system untuk mendeteksi rudal anti-tank berpemandu laser dan inframerah semi-aktif melalui sensor panoramik. Fitur standar mencakup perlindungan tekanan berlebih dari radiasi nuklir biologi dan kimia, pemadam kebakaran otomatis, dan peluncur granat asap multispektral untuk mengaburkan pandangan terhadap pencari visual dan termal. Dimensi kendaraan ini memiliki panjang keseluruhan 7,4 meter, lebar 3,7 meter tanpa pelindung, dan 4 meter dengan lapisan pelindung tambahan. Berat 31 hingga 43 ton, tergantung penambahan lapisan pelindung, tinggi 3,6 meter, dan dioperasikan oleh 3 orang, serta mampu membawa 6 orang penumpang. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel turbocharger MTU seri 892 V10, yang menghasilkan tenaga sekitar 1090 tenaga kuda. Mesin ini memberikan rasio daya sebesar 25,4 kW per ton, serta mampu dipacu dengan kecepatan 70 km per jam dan jarak operasional sejauh 600 km. Penggunaan mesin ini untuk memastikan Puma agar bisa bergerak lincah di medan perang, meskipun membawa lapisan baja tambahan yang cukup berat. Meskipun memiliki spesifikasi dan fitur yang canggih, namun kendaraan ini cukup mahal untuk diproduksi dalam jumlah yang banyak. Beberapa negara yang pernah memesan memilih untuk membatalkannya. Negara tersebut antara lain Australia, Kanada, Amerika Serikat, Chili, Kroasia, Hungaria, dan Republik Ceko. Dengan harga yang cukup tinggi mencapai 27 hingga 30 juta dolar Amerika Serikat per unit, harga ini menjadikan Puma sebagai kendaraan tempur infanteri termahal di dunia. Harga yang tinggi pada kendaraan ini umumnya disebabkan oleh penggunaan sistem pertahanan aktif, sensor canggih, lapisan baja modular, dan meriam otomatis yang kuat yang dikembangkan oleh Rheinmetall dan Krauss-Maffei-Wegmann. Itulah sedikit pembahasan tentang kendaraan tempur infanteri Puma. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta dukung terus channel ini untuk berkembang. Saya undur diri, salam Amir Rifle.